pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian semuanya. Sebelumnya, aku ucapin terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video-video dari kita. Kali ini kita ada dalam segmen Bicara, Bincang-Bincang Administrasi Negara. Semuanya, kenalin, aku Anggi Angelia Putri. Aku merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, tepatnya jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dan di Himanera sendiri, aku merupakan staf asisten Deputi Humas dan Publikasi. Pada kesempatan kali ini, aku akan memandu jalannya Bicara. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu nih, apa sih Bicara? Bicara atau Bincang-Bincang Administrasi Negara adalah salah satu rangkaian acara dari Himanera Peduli yang diselenggarakan oleh Himanera via UI. Tema dari acara ini adalah Get to Know Negara, di mana acara talk show yang berlangsung diharapkan dapat memberikan informasi tentang administrasi negara secara lengkap. Jadi, cocok banget nih buat kalian yang lagi kepo atau pengen banget masuk administrasi negara via UI. Nah, selain itu, aku mau ngingetin ke kalian semua untuk jangan lupa berdonasi di link di bawah ini, karena donasi yang kalian berikan sangat berarti loh, dan akan kami salurkan kepada panti asuhan, Sivitas UI, dan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Nah, teman-teman, pada bicara kali ini, kita kedatangan tamu yang paling spesial, yang saya sangat hormati, Bapak Dr. Roy Valian Salomo. Nah, teman-teman, beliau akan menjadi salah satu pembicara dalam bicara kali ini loh. Nah, beliau merupakan Ketua Departemen Program Studi Ilmu Administrasi Negara via UI. Halo, siang Pak Roy, apa kabar? Selamat siang, Anggi, kabar baik. Dipersilakan untuk Pak Roy untuk memperkenalkan diri secara singkat. Silakan Pak Roy. Terima kasih, Anggi. Nama saya Roy Salomo. Saya S1-nya dari Administrasi Negara UI juga, tapi dulu kita masih di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, lalu saya mengambil S2 di University of Birmingham di Inggris. Waktu itu saya dapat beasiswa yang diberikan oleh Achievening ya dari Inggris, tapi melalui Kementerian Keuangan. Nah, lalu S3-nya saya ambil lagi di Universitas Indonesia. Nah, saya pernah bekerja 7 tahun di Lembaga Administrasi Negara, tapi tetap statusnya sebagai dosen UI yang diperbantukan di Lembaga Administrasi Negara. Nah, kembali dari Lembaga Administrasi Negara, saya merintis karir sebagai dosen terus, dan juga sebagai ketua prodi, ketua departemen sampai sekarang. Nah, kira-kira itu latar belakang saya, dan saya punya pengalaman membawa prodi administrasi negara dari prodi di bawah FISIP UI sekarang menjadi fakultas sendiri, Fakultas Ilmu Administrasi tahun 2015 disahkan oleh Rektor UI. Jadi kalau dulu orang dengar administrasi negara adanya di FISIP, sekarang dia adanya di VIA, sudah menjadi fakultas sendiri. Itu kira-kira perkenalan saya ya. Wah, keren sekali ya. Terima kasih ya Pak Roy telah memperkenalkan diri. Dan aku pengen bilang ke kalian, semoga kita semua sama-sama diberikan kesehatan dan tentunya tetap produktif ya di masa new normal kali ini. Nah, Pak Roy, kita masuk ke dalam segmen bicara yang akan memfokuskan kepada subtema kita, yaitu pengenalan administrasi negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Pak. Pertanyaan pertama adalah, silakan untuk Pak Roy untuk memperkenalkan ilmu administrasi negara di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Silakan dijawab Pak Roy. Terima kasih, Anggi. Jadi saya mulai dari apa itu administrasi negara ya.
Nah, baru nanti saya akan menjelaskan ilmu administrasi negara. Jadi pada hakikatnya di dalam negara kita ini atau bahkan di seluruh dunia ada yang disebut dengan administrasi publik atau biasanya disebut dengan public administration. Kita menerjemahkannya dengan administrasi negara. Nah, administrasi negara adalah sebuah ruang lingkup kegiatan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah atau eksekutif ya, karena kalau kita belajar trias politika, kan kekuasaan negara itu dibagi 3. Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang. Kalau di Indonesia kita kenalnya sebagai DPR ya. Nah, lalu kekuasaan kedua adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, yaitu pihak eksekutif. Nah, pihak eksekutif ini yang disebut dengan administrasi publik. Sedangkan kekuasaan ketiga disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili. Nah, itu yang kita tahu kalau di Indonesia kita punya Mahkamah Agung. Ada pengadilan negeri tinggi sampai Mahkamah Agung. Nah, kalau kita ngomong administrasi negara atau administrasi publik, itu berarti kita bicara tentang ruang lingkup eksekutif yang lebih banyak di dalam prakteknya itu adalah dia mengeksekusi berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, tapi ada tapinya. Kekuasaan eksekutif pun, administrasi negara pun mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Misalnya kalau di Indonesia, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, bahkan ke bawah terus ada peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota ya. Nah, jadi kalau kita melihat prakteknya, dia membuat peraturan. Ada nggak praktek lain? Tentu ada, yaitu dia memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, jadi administrasi publik juga sebuah kegiatan untuk memberikan pelayanan publik ke masyarakat. Nah, jadi kita tahu yang pertama tadi dia mengeksekusi undang-undang, mengeksekusi regulasi hukum yang dibuat oleh DPR kalau di Indonesia. Lalu kalau sampai di pihak eksekutifnya, undang-undang kan nggak bisa langsung dijalankan, harus dibikin PP-nya. Nah, itu pemerintah yang bikin PP-nya, administrasi negara yang bikin PP-nya. Nah, lalu dia harus memberikan pelayanan publik ke masyarakat. Nah, dalam rangka memberikan pelayanan publik, dia harus mempunyai sumber daya orang, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi. Nah, belum lagi dia juga harus punya lembaga, yaitu organisasinya. Nah, jadi administrasi negara atau administrasi publik juga mempelajari berbagai aspek manajemen. Ya. Nah, sehingga kalau kita sekarang mau membuat definisi dari apa itu administrasi negara atau apa itu administrasi publik, ada sejumlah definisi. Ada definisi yang mengatakan bahwa administrasi negara itu adalah sebuah entitas yang mengeksekusi regulasi, yang mengeksekusi peraturan perundang-undangan di tingkat PP, di tingkat peraturan menteri, dan seterusnya. Yang membuat undang-undangnya siapa? Ya DPR. Pemerintah, administrasi negara membuat, mengeksekusinya gitu ya. Nah, jadi dia punya ranah yang kita sebut dengan ranah hukum. Jadi ada yang mengatakan ini definisi yang dekat ke hukum. Tapi hukum tidak seperti orang fakultas hukum membuat hukum. Kita lebih dikenal sebagai membuat kebijakan publik. Karena itu lalu nanti kita belajar juga ilmu kebijakan publik. Bagaimana membuat kebijakan, bagaimana mengimplementasi kebijakan, dan bagaimana mengevaluasi ya kebijakan.
Nah, itu kita pelajari dalam kebijakan publik. Nah, lalu seperti saya katakan, apalagi definisi dari administrasi negara? Administrasi negara itu juga kita bisa lihat sebagai kegiatan pemerintah, kegiatan sektor publik yang berkaitan dengan aspek-aspek manajemen. Nah, karena itu kalau kita belajar administrasi negara, kita pasti belajar SDM, ya, sumber daya manusia di dalam administrasi negara. Lalu kita belajar keuangan, karena keuangan juga aspek manajemen. Nggak mungkin negara bisa jalan, pemerintah bisa jalan tanpa uang. Nah, tapi semua harus diwadahi dalam organisasi pemerintah. Nah, itu berarti ada aspek kelembagaannya. Nah, aspek-aspek ini harus di-manage dengan baik. Nah, bagaimana di-manage dengan baik? Harus ada planning. Ya, setelah ada planning, ada actuating, dilaksanakan, ya. Nah, baru nanti ada kontrol. Jadi ada planning, organizing, actuating, dan ada controlling. Nah, sehingga kita juga bisa mengatakan definisi administrasi negara itu, atau menjelaskan administrasi negara dari kacamata manajemen. Tadi udah dari kacamata hukum, bisa dari kacamata manajemen. Ada lagi yang bilang, kalau mau mengenali administrasi negara, dan ini terutama bedanya sama administrasi bisnis, adalah bahwa kita itu sangat dekat dengan sistem politik. Karena pada waktu kita buat undang-undang, berbagai kebijakan, itu tidak lepas dari aspek politik. Jadi definisi negara, administrasi negara, juga terkait dengan aspek politik. Nah, sehingga itu semua kita pelajari di dalam administrasi negara. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa administrasi negara itu punya beberapa definisi. Ada definisi yang berbau hukum, ada definisi yang berbau politik, ada definisi yang berbau manajemen. Nah, yang lebih banyak kita pelajari di kita punya prodi, program studi, adalah yang berbau hukum dalam arti kebijakan publik, ya. Tapi bukan hukumnya, tapi proses membuat kebijakannya, nah, dan aspek manajemennya, sumber daya manusianya, lalu perilakunya, orangnya, etikanya, uangnya, struktur organisasinya. Nah, ujung-ujungnya adalah pelayanan publiknya. Karena pada hakikatnya, administrasi negara ada untuk mensejahterakan masyarakat, untuk melayani masyarakat melalui pelayanan publik, ya. Nah, sehingga nanti kalau kita belajar administrasi negara, kita bisa lihat administrasi negara itu berhubungan dengan aspek politik, berhubungan dengan masyarakat, tetapi dia juga merupakan sebuah studi tentang birokrasi dengan berbagai aspeknya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara, Anggi. Ya, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Nah, teman-teman, sekarang pasti kalian udah tahu dong bedanya ilmu administrasi negara, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pertanyaan kedua adalah, mengapa di Universitas Indonesia dinamakan administrasi negara, bukan administrasi publik? Silakan dijawab Pak Roy. Sebetulnya nggak ada perbedaan yang hakiki, ya, antara administrasi negara dan administrasi publik. Memang sekarang kita secara formal masih memakai nama administrasi negara. Tapi sebetulnya sudah kita proses untuk perubahan nama dengan administrasi publik. Nah, ini memang tren di dunia di mana-mana dia lebih mengarah kepada administrasi publik, ya. Jadi memang kita sudah proses itu, kita udah minta UI merubah tapi prosesnya belum selesai. Nah, perdebatannya adalah sebetulnya kalau kita bicara administrasi publik itu bisa menjadi luas.
Karena publik itu bisa berarti hanya administrasi yang ada di negara, di pemerintah, tapi publik juga bisa berarti yang ada di luar pemerintah. Itu juga publik, masyarakat itu publik. Ya, jadi misalnya bagaimana memanage LSM misalnya, bagaimana memanage organisasi kemasyarakatan misalnya, itu kan juga administrasi yang dikerjakan oleh publik. Nah, tapi kan ruang lingkup kita bukan di sana. Ruang lingkup kita tetap yang ada di dalam negara atau pemerintah. Jadi kita nama administrasi negara juga tepat. Cuman kalau kita mau melihat trennya, itu memang administrasi publik. Apalagi di dunia ini sekarang berkembang paradigma governance, ya, atau ada yang bilang tata kelola, ada yang bilang governansi. Nah, apa sih pada hakikatnya? Hakikatnya paradigma ini adalah mengikutsertakan publik atau masyarakat dalam mengelola negara, dalam mengelola pemerintah. Jadi bikin kebijakan itu harus ada partisipasi masyarakat, publik ikut ya dalam merumuskan kebijakan. Nanti pada waktu mau mengeksekusi kebijakan, misalnya memberikan pelayanan publik, itu publik juga bisa ikut. Itu yang kita kenal dengan public-private partnership. Kita berpartner dengan swasta, berpartner dengan masyarakat, gitu ya. Nah, lalu kita juga dalam hal mengontrol masyarakat juga kita ajak untuk ikut mengontrol. Nah, itu yang kita katakan kita harus transparan. Kita harus mengikut sertakan masyarakat. Nah, jadi unsur publiknya itu banyak. Karena unsur publiknya banyak dalam mengelola negara, publik dalam arti masyarakat ya, sehingga administrasi publik itu dirasa lebih cocok. Karena publiknya pemerintah dan publik dalam arti masyarakat udah bersatu di sana. Nah, sehingga memang trennya ke arah sana. Tapi kalau kita lihat asosiasinya itu masih mengakomodasi kedua nama ini. IAPA itu mengakomodasi administrasi negara maupun administrasi publik. Jadi saya tidak melihat ini ada perbedaan yang substansial karena ada prodi yang namanya administrasi negara, ada prodi yang namanya administrasi publik, tetapi kurikulumnya tetap mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh asosiasi. Jadi perbedaan nama ini tidak membedakan kurikulum. Kurikulum sama. Itu kira-kira, Gi. Nah, terima kasih ya, Pak. Nah, kita tahu kan sekarang bedanya administrasi negara sama administrasi publik. Jadi nggak ada jauh perbedaannya. Jadi sama aja. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apa keunggulan dari dengan program studi serupa di kampus lain, Pak? Silakan dijawab, Pak Roy. Bagaimana keunggulan kita? Iya. Keunggulan kita tentu dalam ranking kita adalah kita masuk dalam universitas terbaik di Indonesia. Ya. Nah, lalu di dalam kegiatan administrasi publik dan administrasi negara prodi kita ini, itu hubungan internasionalnya bagus sekali. Ya, misalnya untuk pasca sarjana S2, kita sekarang sudah punya double degree. Ya, double degree itu adalah program di mana kita bekerja sama dengan universitas di luar negeri. Separuh kegiatannya ada di Indonesia, di UI kasih ijazah, separuh kegiatannya ada di universitas di luar negeri. Universitas luar negeri juga memberi ijazah. Yang sekarang sedang berjalan, double degree kita, ini untuk S2 tapi ya, double degree kita kerjasamanya dengan Melbourne University untuk public policy. Lalu kita juga punya kerjasama dengan Victoria University di New Zealand, Wellington. Itu untuk e-government. Ya. Nah,
Lalu juga kalau nggak salah kita punya kerjasama di salah satu universitas di apa namanya, ini untuk double degree ya, di di Canberra, ya Canberra University ya. Nah, lalu selain kerjasama double degree, kita punya kerjasama untuk mengirim tenaga untuk dosen-dosen kita, untuk bikin seminar, untuk bikin penelitian bersama, itu dengan sejumlah universitas yang sangat bagus. Nomor satu di Korea, di Jepang, ya. Nah itu kita sekarang dosen-dosen muda kita lagi sekolah nih di Korea dan di Jepang. Itu juga di universitas top Jepang sama Korea. Ya, satu udah kembali. Masih ada 2 yang sekolah, satu lagi segera akan berangkat. Jadi dosen-dosen kita juga banyak sekali yang sekolah di mitra-mitra kerja kita. Sekarang juga akan berangkat lagi dosen kita ke Birmingham University di Inggris. Ada yang sudah di Jerman. Nah, jadi sumber daya kita, dosen-dosen kita, itu juga mayoritas sekolahnya di luar negeri gitu ya. Nah, jadi itu keunggulan-keunggulan kita. Kerjasama internasionalnya bagus, baik untuk penelitian, pengembangan karir dosen, maupun untuk double degree. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga ada double degree untuk S1. Tapi yang pasti mahasiswa S1 kita, itu juga banyak yang ambil credit earning di universitas di luar negeri, di Korea, di Jepang. Jadi mereka menghabiskan waktu 1 semester di Jepang dan di Korea, itu karena kita kerjasama dengan mereka. Nanti mata kuliah yang diambil sana kita akui. Ya, jadi dia tidak kehilangan waktu. Nah ini kita sangat baik ini kerjasama dengan Korea, dengan Jepang untuk credit earning. Dan banyak sekali tawaran-tawaran dari berbagai universitas di Eropa, juga Cina, Australia juga. Jadi pilihan-pilihannya banyak sekali untuk credit earning. Credit earning itu kuliah 1 semester di luar negeri, tapi lalu SKS-nya diakui di UI. Gitu, Anggi. Wah, keren sekali ya ilmu administrasi negara di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Jadi teman-teman udah tahu kan keunggulan ilmu administrasi negara di VIA UI dibandingkan dengan program studi serupa di kampus lain. Jadi kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir nih Pak. Pertanyaan yang terakhir adalah apa urgensi mempelajari ilmu administrasi negara saat ini? Silakan dijawab Pak Roy. Wah, belajar administrasi negara itu urgen sekali. Kenapa? Karena peran dari negara, peran pemerintah, terutama dalam pembangunan, khususnya di Indonesia, itu masih dominan. Memang bagaimanapun kita mendorong masyarakat, kita mendorong pasar ya, perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi. Tapi jangan lupa di Indonesia ini, dimanapun, apakah itu di Jawa, di Sumatera, apalagi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua, itu peran negara itu sangat besar. Peran pemerintah sangat besar dalam proses mensejahterakan masyarakatnya. Jadi, selama peran negara, selama peran pemerintah masih besar, maka kita, negara kita, pemerintah kita, masih sangat membutuhkan SDM yang bagus-bagus untuk mengelola negara, untuk mengelola pemerintah kita, di pusat maupun di daerah. Sangat penting, sangat penting. Makasih, Anggi. Iya, mungkin Farol bisa memberikan closing statement-nya untuk teman-teman semua yang di luar sana yang pengen banget masuk administrasi negara. Silakan Pak Roy memberikan closing statement-nya.
Ya, terima kasih Anggi. Saya berpesan kepada para calon lah ya, yang ingin masuk administrasi negara UI, ya mereka harus mempersiapkan diri dengan baik, karena tentu proses belajar di UI juga, jadi ya kegiatan mahasiswa itu juga luar biasa. Bahkan bukan hanya tugas mata kuliah ya, tapi ekstrakurikulernya juga luar biasa di UI. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin, siapkan diri supaya nanti masuk UI itu tidak hanya belajar ilmu, bukan hanya untuk menjadi orang pintar, tapi terutama masuk UI adalah untuk menjadi pemimpin bangsa. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Roy atas closing statement-nya. Nah, teman-teman semua, pertanyaan udah dijawab semua nih oleh Pak Roy. Sebelum sesi tanya jawab kita akhiri, aku selaku MC ingin berterima kasih kepada Pak Roy yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara kita dalam acara ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan informasi tentang jurusan administrasi negara secara lengkap, khususnya untuk pengenalan ilmu administrasi negara di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Roy yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Roy. Sama-sama. Ya. Nah, teman-teman semua, gimana nih? Udah nggak penasaran lagi kan? Jangan khawatir loh teman-teman, buat kalian yang masih penasaran sama administrasi negara, kalian bisa banget nih follow Instagram @himaneraviaui untuk mengetahui informasi mengenai administrasi negara secara lengkap. Dan kalian juga bisa banget nih follow Instagram @via.ui untuk mengetahui tentang Fakultas Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia. Dan teman-teman semua, jangan lupa aku ingetin ke kalian untuk berdonasi di link di bawah ini, karena bantuan dari donasi yang kalian berikan sangat berarti dan akan kami salurkan kepada panti asuhan, Civitas UI, dan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan see you soon. Terima kasih semuanya. Terima kasih.